Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersekutu bersama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menikmati Tuhan. Sebelum kita memulai lebih lagi, disampaikan kepada setiap kita untuk dapat mengisi absen yang sudah tersedia pada link pada kolom chatroom. Oke, puji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu bagi setiap kami tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami mau tersedia bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap Tuhan. Kami memberi hati kami memberi hidup kami Tuhan. Kami mau memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita memuji Allah kita yang hidup. Amin. Oke. Kita bersorak bagi Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Tuhan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin.
membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. dengan bersuka bernyanyilah, Ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Amin. yang membentuk gunung-gunung, Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji Puji dia Tuhan, katakan lagi yuk. Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Kau besar Tuhan, Kau besar. Amin. Yes. Amin. Tuhan kita besar. Amin. Mari lebih lagi kita memuji, menyembah Tuhan kita. Kita bersorak. Pujilah Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. satu suara gembira
Engkau Raja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih lagi dengan Tuhan. Mari kita hampiri lebih lagi dengan Tuhan. Sebab kami bersuka Tuhan. Sebab kami bersukaria Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu.
lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup.
Haleluya Tuhan. Seperti surya Rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. begitulah jiwaku Begitu pun jiwaku, Tuhan. Kita katakan lagi, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang Haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, oh bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Oh begitulah jiwaku, begitu pun jiwaku, katakan hanya Engkau Tuhan, pribadi yang menenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padaku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang menenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padaku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam dekapan kasih-Mu, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. oh tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. benar Tuhan, kami mau Tuhan terus ada di dalam hadirat Engkau Tuhan,
mengalami Engkau Tuhan hari lepas hari Tuhan. Sehingga kami seperti rusa itu Tuhan, yang senantiasa haus akan air kehidupan, yang senantiasa haus Tuhan akan air, memberikan kehidupan kepada kami Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa terbuka di hadapan Kau Tuhan, sehingga Engkau mudah menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau mudah mengarahkan kami Tuhan. Engkau mudah menuntun kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan, kami semua, seluruh jemaat Tuhan, mengalami ini Bapa. Hati kami dibuka. Hati kami terbuka untuk Engkau. Sehingga setiap kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Mendengar Engkau berbicara, mendengar Engkau bersuara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau memimpin setiap kami. Engkau memberikan telinga murid kepada setiap kami. Hingga setiap kami memiliki kemampuan untuk mendengar dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila pengurapan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, juga seluruh jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, yang terhubung dengan saluran Zoom ini Tuhan. Mereka juga mengalami Engkau Tuhan. Mereka mengalami zaman Engkau Tuhan. Jika ada yang lemah, jika ada yang sakit, mereka disembuhkan, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, kami buka pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar yang di rumah, yang yang terhubung di kota-kota lain, di luar kota? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik, amin ya. Dalam kondisi yang sehat, ya, sehat jasmani dan rohani tentunya, amin. Baik, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, saya ingin membagikan tentang menjadi Kristus di bumi. Ya, temanya menjadi Kristus di bumi. Ya, saya percaya bahwa kita semua sebagian besar sudah mengerti tentang visi gereja GKKDN Kristo, ya. Dan saya percaya itu juga perwujudan mimpi Tuhan atas gerejanya, di mana kita menjadi mempelai Kristus, di mana nantinya mempelai ini adalah mempelai yang tidak bercacat dan tidak bernoda pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kita mari sama-sama belajar untuk kita sampai ke sana. Artinya semua orang, ya, seluruh jemaat sampai kepada di mana kita menjadi mempelai Kristus yang kudus, suci dan tidak bercacat. Nah, karena itu kita perlu terus menerus untuk belajar dan kita harus menjadi Kristus di bumi ini. Baik, kita akan lihat dulu di Alkitab. Ya, kita akan buka di dalam Lukas pasal 8. Ini jam Lukas pasal 8 ayat 5 dari ayat 4, ya, dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15, cukup panjang, yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Tapi kita akan baca mulai dari ayat yang ke-11, ya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke 15. Ya, kita akan baca bersama-sama, yang di rumah juga ikut membaca dari ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Ya. Oke. Maaf, dari ayat 10. Lalu ia menjawab,
kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya kita akan belajar dari Lukas pasal 8 ini. Ya. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa ada benih yang ditabur itu jatuh di pinggir jalan, ya. Terus ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, terus ada benih yang jatuh di semak duri, dan benih jatuh di tanah yang baik. Yesus memberikan perumpamaan ini, ya, kepada murid-muridnya. Jadi saya percaya bahwa perumpamaan ini sesuatu yang penting bagi kita untuk kita renungkan bersama, karena ini adalah gambaran kita sebagai umat Allah. Inilah gambaran kita sebagai perjalanan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Ya. Mari kita lihat dulu di ayat 11, ayat 12, ya, langsung ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Oke, saya ingin sampaikan ini, ya, dikatakan ada firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan. Dikatakan firman itu, ya, memang jatuh, ya, dikatakan ialah, maaf saya ulang, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, ya. Di sini dicontohkan tentang adanya orang yang mendengar firman Tuhan, ya, tapi firman itu sebelum dia renungkan, sebelum dia terima, firman itu keburu dicuri oleh iblis, ya. Artinya bahwa ada orang, ya, dia bisa dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu, ya, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, firman itu tidak menghasilkan apa-apa. Tadi ketika saya renungkan lama, ya, apakah ini orang yang apakah ini adalah orang yang sudah percaya atau belum percaya? Saya renungkan lama. Bisa dua hal. Ketika saya renungkan, ini bisa terjadi memang orang yang sudah bisa juga orang yang belum percaya, tapi bisa juga orang yang sudah percaya, ya. Mengapa saya katakan itu? Ya. Ini satu contoh, ya. Ada banyak peristiwa kejadian di mana orang sudah ke gereja, rajin ke gereja, ya kan? Pulang dari gereja, baru nyampe rumah, gitu ya. Mereka mengalami pertikaian, mengalami
perkelahian, cekcok. Mengapa bisa begitu? Ya, baru dari gereja pulang ke rumah sudah berkelahi. Artinya apa? Artinya bahwa orang tadi ke gereja, dia dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan nggak menghasilkan apa-apa dalam dirinya. Ya. Nah, pertanyaan adalah mengapa? Kalau ada orang percaya, kok bisa? Ya, dia mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhannya dicuri oleh iblis. Saya coba renungkan lama, Tuhan. Artinya kalau memang orang yang sudah percaya, ya, dia bisa kehilangan firman. Firman-Nya masih bisa dicuri oleh iblis. Ya, saya renungkan lama, dan saya mendapatkan penyingkapan bahwa ini bisa terjadi kepada semua orang. Ya. Mengapa orang ketika dia mendengar firman Tuhan, firman-Nya bisa dicuri oleh iblis? Oleh karena satu, dia tidak lagi mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi ketika seseorang, ya, sudah tidak lagi yang namanya mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, maka firman itu akan dicuri daripadanya. Sehingga ini memang menjadi menjadi sebuah problem ya bagi gereja memang, artinya bahwa ini PR yang cukup berat bagi gereja, bagaimana supaya setiap jemaat itu bisa mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan, firman itu tidak berlalu begitu saja. Ya, artinya ini ya, terjadi, artinya bahwa ini bukan sesuatu cerita bohong, tapi memang terjadi. Artinya bahwa ketika ada seorang yang ya tidak di jemaat kita ya, ini ceritanya di tempat lain lah. Jadi datang beribadah, ya menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, ya. Pulang, ya. Apa yang dia dengar, apa yang dia dengar itu tidak menghasilkan apa-apa. Justru dia malah berkelahi gitu ya, ribut ya. Sehingga firman sepertinya kayak dia tidak pernah mendengar firman sebelumnya. Mengapa bisa begitu? Karena tadi itu firman itu dicuri oleh iblis. Mengapa firman itu bisa dicuri oleh iblis? Karena dia sudah tidak lagi mengalami yang namanya perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi ini perlu kita evaluasi, kita perenungkan bersama bahwa perjumpaan ilahi dengan Tuhan adalah sesuatu yang vital, yang harus kita alami setiap hari. Ya memang ini PR bersama ya. Ya, kita bersyukur kita ada 4 gerakan ya. Ini PR kita bersama. Ya. Ini fungsi 4 gerakan akan bisa kita lihat di sini gitu. Ya, artinya bahwa sebenarnya memang ada di dalam sebuah gereja itu jemaat yang memang dia tidak mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dia masih ke gereja, dia masih dengar firman Tuhan, tapi dia nggak mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Sehingga hidupnya masih kacau, sehingga hidupnya masih dikuasai. Nah, kita lihat dulu ya, mengapa kita lihat dulu Alkitabnya. Saya lanjutkan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Ya, di situ judulnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi ini yang terjadi, artinya bahwa mengapa ada orang yang ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mungkin masih aktivitasnya di gereja, mungkin juga kadang-kadang di komsel, ya. Tapi firman Tuhan itu sepertinya tidak berbekas di dalam hidupnya. Ya. Yang pertama tadi karena dia tidak mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Terus mengapa dia tidak mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan? Di Efesus dijelaskan bahwa dikatakan, ya, dikatakan bahwa rupanya ada orang yang hidup, ya, yang hidupnya masih sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikirannya masih dipenuhi dengan kesia-siaan, ya. Ya, dikatakan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi ini menjadi PR kita bersama, gereja Tuhan, bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dalam sebuah jemaat yang mengalami ini, masih mengalami ini. Ya, ini perlu fungsi 4 gerakan itu kita betul-betul memang kita alami di sini, ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya ini menjadi PR kita untuk akhirnya kita berdoa supaya orang-orang yang dalam posisi ini, ya, mereka mengalami zaman Tuhan, mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Karena selama mereka tidak mengalami perjumpaan ilahi Tuhan, pikiran mereka masih dikuasai oleh kesia-siaan, ya, perasaan mereka tumpul, mereka susah untuk mendengar firman Tuhan, mereka susah untuk bisa menerima firman Tuhan. Jadi ya secara kasat mata kita kasihan gitu ya. Kalau ada melihat jemaat yang dia rajin ke gereja, dia rajin hadir dalam komsel, tapi dia tidak mengalami sesuatu dengan Tuhan. Dia tidak mengalami apa-apa dengan Tuhan. Ya, karena ini menjadi PR kita bersama, ya. Di 4 gerakan ini ada tim pendoa syafaatnya, tim bersaksi, tim membagi firman Tuhan menjadi satu, ya. Sehingga orang-orang ini memang menjadi PR kita sehingga mereka ditolong, sehingga firman ketika akhirnya mereka mendengar firman Tuhan, firman itu jatuh ke dalam hati mereka dan iblis tidak lagi bisa mencuri firman itu di dalam diri mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita harus bantu orang-orang yang mengalami ini, ya. Karena bisa jadi mereka masih dikuasai oleh dosa. Mereka masih diikat dengan berbagai macam keterikatan, ya. Pikiran mereka masih dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia. Bahkan mungkin pemahaman lain yang dari luar masih mengikat dirinya sehingga firman Tuhan itu tercuri dari kehidupan mereka sehingga mereka tidak mengalami apa-apa. Jadi Tuhan menginginkan setiap kita, ya, untuk kita memiliki respon kepada setiap perkataannya. Jadi jangan sampai gitu ya, artinya bahwa ini terjadi berlarut-larut dalam sebuah komunitas sel, dalam jemaat gereja. Ya. Ya. Artinya bahwa yang Tuhan rindukan adalah semua jemaat itu menjadi mempelai Kristus. Ya, kalau di dalam Efesus pasal 1 ayat 23 dikatakan bahwa jemaat yang adalah tubuhnya, ya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Tuhan menginginkan semua jemaat, ya, mengalami kepenuhan Dia.
Jadi kalau ada orang yang memiliki sikap hati seperti tadi itu yang tanah pinggir jalan, itu menjadi PR kita bersama. Sampai akhirnya orang itu memiliki tanah yang baik. Jadi makanya penting sekali untuk pentingnya komunitas sel. Ya, pentingnya komunitas sel ini bisa kita lihat di sini. Ya, kita bisa melihat anggota komsel kita seperti apa mereka. Karena kalau secara menyeluruh, kalau dalam sebuah jemaat yang besar, sulit untuk kita mengetahui bagaimana kondisi jemaat satu dengan jemaat yang lain. Tapi di dalam komsel kita akan bisa lihat, oh, dia sepertinya masih perlu didoakan terus menerus, ya, terus perlu dibimbing terus menerus. Ya. Kayaknya masih banyak batu-batu di dalam hatinya, masih banyak filsafat-filsafat kosong dalam dirinya, ya, sehingga dia sulit untuk bisa memahami firman Tuhan, sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan sedikit pun. Ya. Jadi kita perlu terus bahu-membahu untuk akhirnya seluruh jemaat itu menjadi tubuhnya, ya, tubuhnya yang mengalami kepenuhan dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Jadi kita perlu terus berdoa supaya jangan lagi atau tidak ada lagi orang yang dalam posisi seperti hatinya itu seperti tanah di pinggir jalan. Amin. Ya, karena kita harus menjadi Kristus di bumi ini. Yang kedua, ya. Yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, ini sedikit penting, ya. Artinya setelah dia mendengar firman Tuhan, ya, mereka katakan, saya ulang ya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, dikatakan menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya. Nah, saya percaya bahwa banyak gereja mengalami ini, ya, punya persoalan ini juga. Ya, ada jemaat yang senang dia mendengarkan firman Tuhan. Dia senang ketika dengar firman Tuhan, senang, apalagi kayaknya firman Tuhan tentang berkat, dia senang. Tapi dia kesulitan dalam mengimplementasikan firman itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kasusnya yang kedua adalah ada orang yang dia senang dengar firman Tuhan, dia terima firman Tuhan, tapi dikatakan firman itu cuman berakar sebentar saja. Karena tidak berakar. Pertanyaannya, kok bisa tidak berakar? Karena dikatakan di situ ada batu-batu. Ya mungkin di jemaat kita juga ada gitu ya. Mungkin, tapi saya tidak mengatakan kepada satu orang. Mungkin ya, tapi saya berharap tidak ada, amin. Ya. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Artinya kita firman ini menjadi sebuah yang menggoncang kita supaya saya harus bisa. Saya tidak mau berada di posisi ini. Saya keluar dari posisi ini. Kalau seandainya ada yang sudah merasa bahwa kayaknya saya ini ketika dengar firman Tuhan, saya senang dengar firman Tuhan. Tapi kok saya susah ya melakukan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin.
tapi dalam kehidupan nyata ini kok saya susah ya melakukan firman Tuhan. Saya gagal, ya. Saya jatuh lagi dalam dosa ini. Saya gagal lagi dalam melakukan ini. Kok susah ya? Pertanyaan mengapa dia susah melakukan firman Tuhan? Yesus sendiri mengatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan dan empuk dan ringan. Artinya bahwa memang sebenarnya tidak susah untuk menjadi pelaku firman. Tapi tidak disadari, tidak dipungkiri bahwa ada orang yang susah untuk menjadi melakukan firman Tuhan, itu mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya mengapa? Mengapa mereka sulit? Ya. Kita buka dulu Alkitabnya. Efesus pasal 4, masih di sekitar Efesus, ayat 31 sampai 32. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, ayat 32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih besar dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Ya. Jadi jika ada jemaat yang seperti ini, kita perlu tolong. Makanya kita bersyukur di GKKDN Kristo kita punya yang namanya komsel. Kita punya yang namanya pemuritan. Komunitas inilah yang akan menolong orang-orang seperti ini. Pemuritanlah yang akan menolong orang-orang seperti ini. Artinya orang yang ketika dia dengar firman Tuhan, dia senang firman Tuhan ini mengobarkan hatinya, dia mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tapi dia tidak bisa mengimplementasikan firman tersebut. Makanya perlu ada orang lain yang menolong dia, ya. Ya, ini terjadi di komsel saya beberapa waktu yang lalu. Jadi bapak ini dulu ya, waktu sebelum sekarang sudah diubah, bersyukur sekarang sudah dipulihkan. Jadi ketika saya sampaikan firman Tuhan, senang dia, senang sekali, berapi-api, ya, yes. Tapi ketika nanti saya datang lagi, lemas lagi dia. Pikiran persoalan-persoalan hidupnya lebih menguasai hidupnya daripada firman yang pernah dia dengar. Halo, ada yang seperti itu di sana? Ada yang seperti itu di sana? Nggak ada ya? Oke. Jadi firman yang persoalan hidupnya lebih menguasai hidupnya daripada firman yang sudah dia dengar. Oke, saya dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Diajarin lagi, Pak, begini. Yes, dia dengar ya. Nanti minggu berikutnya datang lagi, masih sama, masih ya akhirnya ngeluh lagi, begini, aduh. Karena itu maksud saya di sini adalah itulah tugas kita, ya. Kalau saudara seorang pembimbing, saudara seorang pemimpin komunitas sel, itulah tugas kita. Karena ada orang-orang yang kita layani itu masih seperti ini, ya. Firman itu dia terima dengan senang, ya, tapi nggak berakar. Karena itu dia perlu untuk tinggal dalam sebuah komunitas. Dia perlu untuk dimuridkan. Jadi Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan, engkau yang sudah lama ikut Tuhan, saya harap Bapak Ibu paham ya mengapa saudara harus dimuridkan dan saudara harus memuridkan dari peristiwa ini, dari ayat firman Tuhan ini. Artinya bahwa memang banyak, bukan banyak, masih ada orang yang
Ya, dia senang dengar firman Tuhan. Dia senang kalau dengarkan firman Tuhan, lagu-lagu senang. Ya. Tapi dia nggak bisa mengimplementasikan firman Tuhan. Karena masih ada persoalan-persoalan dalam dirinya. Kayak itu katakan di Efesus pasal 4 ayat 3, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Artinya kita menjadi orang yang menolong untuk mengeluarkan segala kepahitan. Ya, bersyukur Bapak yang saya ceritakan tadi, akhirnya waktu itu di sini juga saya dengan satu rekan melayani pelepasan. Akhirnya dilepas semua konseling, pelepasan, dan akhirnya dibaptis. Setelah dibaptis, ya puji Tuhan, dia bisa menjadi mengimplementasikan firman Tuhan. Yang dulunya dia pikir sulit banget ini melakukan firman Tuhan, mengampuni itu kok sulit banget. Tapi begitu dia ya dikeluarkan, ya segala kepahitan, kegeramannya, ya lewat proses pelepasan, konseling, dan akhirnya dibaptis. Dan terakhir saya lihat mukanya itu berbeda memang, dan dia cerita sekarang sudah tidak ada lagi beban dalam dirinya. Bahkan dia dikatakan sekarang saya mudah untuk bisa dengar Tuhan berbicara. Ya. Ketika dia ngerasa sepertinya tidak mau melakukan apa-apa, sepertinya ada suara kata, ayo lakukan sesuatu, jangan berdiam diri, lakukan sesuatu. Dia jadi sering, ya, mudah untuk mendengar Tuhan berbicara. Bahkan satu ketika dia bilang, ya waktu kemarin komsel, dia bilang Tuhan itu menjadi kakak saya katanya. Jadi ketika dia mulai ini, dia mulai bicara dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi berdiskusi lah, seperti dia berdiskusi dengan Tuhan, dia ceritakan begitu, dia berdiskusi. Dia bilang. Dan lihat perubahannya ada gitu, wajahnya yang dulunya nekuk gini, sekarang sudah bercahaya. Sehingga kalau di komsel bilang, Pak buka maskernya, buka, oh iya, senyumnya sudah bercahaya matanya, sudah berseri-seri. Jadi ini sebuah sesuatu yang perlu kita lakukan bersama. Ya. Karena itu makanya mengapa harus ada komunitas? Mengapa harus ada pemuritan? Supaya orang-orang seperti tadi itu kita bisa tolong. Orang-orang yang tidak bisa mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, kita bisa bantu. Ya. Orang-orang yang tidak bisa mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bantu, dorong, kita bisa arahkan. Sehingga mereka menjadi pribadi juga yang bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan itu yang memang dikehendaki Tuhan atas gerejanya. Jadi kita berdoa supaya lewat komunitas, lewat pemuritan, tidak ada lagi. Ya, artinya tidak ada lagi bukan berarti ya pasti akan ada. Ketika ada yang baru pasti akan ada juga jemaat yang tadi itu yang seperti tanah di pinggir jalan, seperti tanah yang berbatu-batu. Itu akan terus datang. Tapi ketika dia masuk dalam komunitas, dia dimuridkan, dia akan mengalami memiliki tanah yang baik. Ya, dan itu akan terus-menerus sehingga dia pun akan menolong yang baru ini ya, yang tadi sudah ditolong, dia akan menolong lagi yang baru masuk dalam komunitas, dimuridkan, begitu seterusnya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, Allah rindu untuk akhirnya gerejanya menjadi mempelainya yang kudus, yang suci dan tidak bercacat. Karena itu kita terus menjadi Kristus di bumi ini. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-32.
Maaf, salah. Sorry ya. Kita kembali ke Lukas tadi. Kita baca ayat yang ke 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, ya. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Perhatikan di terakhirnya, sehingga mereka tidak apa? Menghasilkan buah yang matang. Bukan berarti tidak berbuah ya. Mereka berbuah. Ya. Nah, yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Nah, ini bisa dialami oleh nggak cuma jemaat, pelayan pun bisa mengalami. Ya. Jadi dikatakan ada orang yang bertumbuh, ya. Artinya kalau dia bertumbuh berarti dia ada dalam komunitas. Amin. Amin ya. Kalau ada jemaat yang bertumbuh berarti jemaat itu ada di dalam komunitas. Berarti jemaat itu juga bisa juga dia dimuridkan. Tapi dikatakan di sini tapi ada yang menghimpit. Apa yang menghimpit? Kekhawatiran. Nah, ini saya mau ingatkan kepada kita semua, jemaat Tuhan. Ya. Kekhawatiran bisa menghalangi kita untuk menghasilkan buah yang matang. Ya. Sekali lagi, kekhawatiran bisa menghalangi kita untuk menghasilkan buah yang matang. Engkau bertumbuh, engkau berbuah. Tapi ketika kekhawatiran menghimpit hidupmu, ya apalagi situasi saat ini kadang-kadang menjadi alasan untuk kita khawatir. Ya. Situasi sekarang menjadi alasan untuk kita khawatir. Apalagi kayak saya ini ya, saya pedagang, ya kan? Tiba-tiba di tahun ini, ya, saya hampir tidak bisa bayar sewa kontrakan, ya kan? Karena uangnya nggak cukup. Ya, yang dulunya, jadi kalau saya artinya yang dulunya sebelum jatuh tempo saya bisa bayar, sekarang sudah jatuh tempo saya nggak bisa bayar. Karena situasinya memang susah. Nah, kalau dipikir kalau itu menjadi alasan saya untuk khawatir, bisa khawatir. Nanti kalau saya gimana kalau bla 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 lah. Tapi saya mau katakan, saya nggak mau khawatir. Karena di sini katakan bahwa kekhawatiran itu bisa menghimpit pertumbuhan rohani kita. Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semua bahwa kekhawatiran itu bisa menghimpit pertumbuhan rohanimu, sehingga memang kau bertumbuh, engkau bisa berbuah, tapi buahmu tidak matang. Saya katakan sekali garis bawahi, buahmu tidak matang. Karena itu segala kekhawatiran engkau perlu buang, singkirkan. Ya, kita sama-sama belajar ya, karena kekhawatiran itu pasti tetap ada. Dia akan terus datang. Tapi saya mau katakan bahwa ketika engkau ada dalam, sekali lagi saya ulang, ketika engkau ada dalam komunitas sel, engkau dimuridkan, engkau akan bisa mengatasi semua itu. Amin. Ya. Engkau akan bisa mengatasi itu. Karena apa? Karena ada orang lain yang menolong engkau. Karena ada orang lain yang mendoakan engkau. Ya. Jadi kekhawatiran hidup bisa menghambat untuk akhirnya kita menghasilkan buah yang matang. Karena jelas Tuhan ingin buah yang kita hasilkan itu apa? Buah yang kita hasilkan apa? Tetap dikatakan Yohanes pasal 15 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
Tuhan ingin buah yang kita hasilkan itu tetap matang, ya, sempurna. Jadi mari kita sama-sama untuk mengatasi segala bentuk macam kekhawatiran. Amin. Bapak Ibu bisa katakan ke istrinya atau istri bisa katakan ke suaminya, mari kita kalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Ya, silakan katakan, mari kita kalahkan segala kekhawatiran dalam diri kita. Karena itu yang menghambat engkau untuk berbuah. Itu yang menghalangi engkau berbuah. Ketika ada kekhawatiran, kekhawatiran teman hidup, bisa jadi kekhawatiran karena nggak dapat pekerjaan, kekhawatiran apa lagi? Tapi kita harus singkirkan itu. Kita bisa kalahkan itu, amin. Nah, yang kedua, selain kekhawatiran, ada namanya kekayaan. Rupanya kekayaan juga menghalangi untuk jemaat Tuhan itu bisa berbuah. Ya. Kekayaan rupanya bisa menghalangi seseorang menghasilkan buah yang matang. Makanya ya saya teringat tentang ketika Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya, dikatakan, guru, aku mau ikut engkau. Terus Yesus katakan, jika engkau mau ikut aku, jualah seluruh hartamu, ya kan? Bagikan itu kepada orang miskin dan ikutlah aku, katanya. Terus apa yang terjadi orang muda itu? Dia sedih, dikatakan, karena hartanya sangat banyak. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita berpikir bahwa harta adalah titipan Tuhan. Amin. Coba katakan dulu, harta adalah titipan Tuhan. Jadi, ya, artinya bahwa kekayaan itu bisa menghalangi kita untuk akhirnya kita menghasilkan buah. Ketika hati kita melekat kepada kekayaan itu. Jadi coba tanya dulu kanan kirimu, kamu ingin kaya kah? Gitu tanya. Apakah kamu ingin kaya? Ya, saya percaya semuanya ingin menjadi kaya, nggak salah. Tapi jangan sampai kekayaan itu menghimpit engkau, karena engkau terlalu cinta dengan apa yang kamu punya. Engkau terlalu bangga dengan apa yang kamu punya. Ya. Jadi hati-hati juga kalau kita sudah punya uang banyak, akhirnya kita menjadi bangga dengan hasil pencapaian kita. Bangga, oh nih, karena kerja keras saya punya rumah di Jalan Dayak Basap. Saya punya rumah lagi di Jalan Perjuangan 4. Terlalu membanggakan apa yang dia punya. Itu bisa menghalangi proses pertumbuhanmu sehingga engkau tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ketiga, apa yang menghalangi kita untuk menghasilkan buah yang matang? Itu kekayaan dan apa? Kenikmatan hidup. Nah, kenikmatan hidup ini bukan berarti orang kaya aja. Saudara juga bisa ngalamin nih. Ya. Kenyamanan hidup, zona nyaman. Ya. Hati-hati dengan zona nyaman. Ya. Ya, di Komsel saya bagikan ini, seorang anggota Komsel cerita, dia ngerasa dia ada dalam posisi zona nyaman. Ya. Sepertinya semuanya sudah cukup. Sehingga ini pulang kerja dia capek, yang dulunya biasa habis pulang kerja dia masih mau baca firman Tuhan, dia masih kan, tiba-tiba itu hilang dari kebiasaannya.
Mari kita teliti, kita evaluasi, kita lihat dalam kehidupan kita, ada nggak zona nyaman dalam hidupmu yang menghalangi untuk engkau mengalami sesuatu dengan Tuhan. Karena pasti ya setiap orang punya zona nyaman, ya. Katakan kamu punya zona nyaman. Katakan kanan kirinya, pasti kamu punya zona nyaman. Katakan lagi, hati-hati dengan zona nyaman. Karena itu menghalangi proses pertumbuhan dan engkau menghasilkan buah yang matang. Jadi mari kita merenungkan dalam diri kita. Ada nggak zona nyaman dalam diri saya? Sesuatu yang menghalangi saya sehingga akhirnya saya bisa menghasilkan buah yang matang. Kalau ada, suka tidak suka, engkau harus keluar dari zona nyaman itu. Amin. Engkau harus keluar dari zona nyaman itu. Karena itu bisa menghambat engkau menghasilkan buah yang matang. Dan ya, kembali lagi, ini pentingnya kita ada tinggal dalam sebuah yang namanya rumah rohani. Ya, kita akan terus diingatkan. Kita akan terus saling mengingatkan. Sehingga kita semua menjadi Kristus di bumi ini. Oke, karena waktunya sudah mau habis, terakhir ayat 15. Ya. Ya, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan inginkan. Gereja menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang tidak percaya celah, ya, yang akan menyambut Kristus ketika nanti Kristus datang kedua kalinya. Jadi kita harus menjadi jemaat yang senantiasa siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan kapan dan dimanapun waktunya. Amin. Jadi artinya bahwa kita harus menjadi orang yang siap, senantiasa tersedia bagi Tuhan. Ya, ketika Tuhan katakan lakukan ini, kita lakukan. Ya. Dia memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya. Dia memiliki keintiman yang baik dengan Tuhan. Ya. Keintimannya tidak dipengaruhi oleh apapun. Bukan karena ketika dia baru dengar seminar tentang akhir zaman sehingga dia berkobar-kobar, bukan. Ya. Bukan karena dia baru mendengar seminar tentang hati Bapa sehingga hatinya berkobar-kobar, bukan. Tapi karena dalam hatinya dia sudah memiliki persekutuan secara pribadi yang dalam dengan Tuhan, sehingga dia terus berkobar-kobar. Ya. Ketika dia dengar firman Tuhan, dia terus berkobar-kobar. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia buka telinganya lebar-lebar dan dia dengar. Sehingga ketika firman itu ditabur dalam kehidupannya, dikatakan firman itu bertumbuh. Ada yang 60, bahkan ada yang 100 kali lipat dikatakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita sama-sama saling mengingatkan. Kalau ada di komunitas sel, ya, kalau ada di komunitas sel itu belum dimuridkan, mari kita bertanggung jawab untuk memuridkan mereka. Kita berdoa untuk mereka, kita bimbing mereka sampai akhirnya mereka mengalami Kristus secara nyata. Sehingga kita semua dibangun dalam sebuah kesatuan di mana Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ayat terakhir, Efesus 1 ayat 23. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, oke, saya berharap jemaat Tuhan tahu ayat ini ya. Tahu ya, ini adalah visi gereja GKKD N Kristus Samarinda, ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia
yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Ya. Inilah mimpi Tuhan yang harus kita wujudkan bersama-sama. Amin. Ini adalah mimpi Tuhan yang harus kita wujudkan bersama-sama sebagai umat Tuhan. Dan setiap jemaat harus ada di dalamnya. Jangan ada satupun jemaat yang di luar, tapi semua jemaat ada di dalamnya. Supaya kita semua menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Sekali lagi, supaya saudara dan saya menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Dan saya percaya Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam kesempurnaan yang lebih lagi. Karena itu mari kita tetap tinggal dalam rumah rohani. Kita setia, ya, dimuridkan. Kita setia dalam didikan yang didikan Tuhan, ya. Dan kita terus bertekun dengan apa yang memang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Apa yang sudah kita dengar, baik lewat pemimpin, lewat persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Teruslah engkau bertekun. Maka engkau akan menjadi Kristus di bumi ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang seluruh jemaat Tuhan yang di rumah, kita semua bangkit berdiri. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungkan kembali firman Tuhan ini. Kalau masih ada kesia-siaan dalam hidupmu, kalau masih ada pikiran yang sia-sia dalam pikiranmu, segera datang kepada Tuhan. Aku mau singkirkan segala kesia-siaan dalam hidupku, Tuhan. Kalau ada kegeraman di dalam hatimu, kalau ada kepahitan di dalam hatimu, kalau ada sumpah serapah di dalam hatimu, keluarkan itu di dalam hidupmu saat ini. Segala kedengkian, kebencian, kegeraman, keluarkan itu saat ini dalam hidupmu. Karena itulah penghalang untuk engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Itulah yang selama ini menghalangi engkau mengalami persekutuan yang dalam dengan. Karena masih ada kebencian di dalam hatimu, masih ada kegeraman di dalam hatimu, masih ada sumpah serapah di dalam dirimu. Tanggalkan itu dan datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku melepaskan segala kegeraman, aku melepaskan segala kepahitan di dalam hatiku, aku melepaskan segala sumpah serapah yang sering aku ucapkan dalam mulutku. Aku lepaskan saya di dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjamah engkau saat ini. Engkau dibebaskan, engkau dilepaskan. Segala ikatan yang membelenggu engkau dilepaskan di dalam nama Yesus. Diputuskan di dalam nama Yesus. Engkau dipulihkan, engkau dibarui, sehingga engkau bisa lagi mendengar firman Tuhan. Engkau bisa lagi untuk melakukan firman Tuhan. Masih ada dipenuhi dengan kekhawatiran dalam hidupmu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau melepaskan segala kekhawatiran dalam hidupku. Aku tidak takut akan hari esok. Katakan, aku tidak takut akan hari esok.
Karena Engkaulah hari esokku Tuhan. Karena Engkaulah hari esokku Tuhan. Katakan kesusahan hari ini hanya cukup untuk hari ini. Dan percayalah Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan memberkati engkau. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa Engkau senantiasa tersedia bagi kami Tuhan. Engkau tersedia bagi mereka yang masih sulit untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau tersedia bagi mereka yang belum mengalami perjumpaan ilahi dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan membawa mereka mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Engkau Tuhan. Engkau juga yang menolong mereka yang masih hidup dalam kekhawatiran, mereka yang terbelenggu dengan rasa khawatir dalam hidup ini, bahkan mereka yang masih terbelenggu dengan rasa nyaman. Biarlah Engkau melepaskan mereka semua Tuhan, sehingga kami semua bertumbuh dan menghasilkan buah yang matang dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Biarlah kami sebagai gereja-Mu Tuhan menjadi mempelai-Mu Tuhan yang suci, kudus, dan tidak bercacat sampai Kau datang kedua kalinya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pembenaran firman Tuhan. Saya percaya itu menguatkan kita. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan dapat diberikan melalui barcode yang tersedia, baik melalui GoPay, OPPO, Dana, Link Aja, ataupun melalui rekening gereja. Kita akan memberikan persembahan. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Wah, oh, oh. Sungguh amat baik Wah, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wah, oh, oh. Sungguh amat baik Wah, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sama-sama kita katakan lagi. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Kita katakan lagi yuk. Ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, wah, oh, oh. Sungguh amat baik Wah, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, wah, oh, oh. Sungguh amat baik Wah, oh, oh. untuk selama-lamanya. Yuk kita katakan lagi yuk. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wah, oh, oh. Sungguh amat baik, wah, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Kita katakan lagi yuk. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wah, oh, oh. Sungguh amat baik Wah, oh, oh. selama-lamanya. Yuk sekali lagi. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wah, oh, oh. sungguh amat baik Wah, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bisa jempolnya diangkat. Katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik Wah, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wah, oh, oh. sungguh amat baik Wah, oh, oh. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wah, oh, oh. Sungguh amat baik. Wah, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang gagah perkasa, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang senantiasa menuntun kami Tuhan. Dan ini yang kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan.
Ketika kami gagal pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama kami Tuhan. Bahkan Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada kami Tuhan. Sama ketika Petrus jatuh tenggelam, Engkau mengulurkan tangan. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun kondisimu saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan kau merasa bahwa kau saat ini terpuruk karena situasi zaman ini. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan mengulurkan tangannya kepada engkau. Yang perlu kau lakukan adalah responi apa yang Tuhan lakukan kepada engkau hari ini. Segera responi apa yang Tuhan lakukan kepada engkau hari ini. Maka engkau akan tertolong. Maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Mari persiapkan kami Tuhan menjadi wakil-Mu di bumi ini Tuhan. Persiapkan kami semua Tuhan menjadi wakil-Mu di bumi ini Tuhan. Yang kami juga percaya bahwa waktu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi Tuhan. Itu kami mau menjadi gereja yang siap. Gereja yang siap sedia Tuhan. Menantikan Engkau hadir. Menantikan Engkau datang yang kali keduanya Bapak. Itu kami berdoa, bangkitkan terus setiap kami Tuhan. Buat kami semua bergandengan tangan, bersatu hati Tuhan. Untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga kami semua berjalan bersama-sama. Dan Engkau memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Untuk hadirat-Mu yang boleh melawat kami, memimpin kami. Untuk perkataan-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, yang sampai ke dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mengangkat tangan kami, berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Persembahan yang sudah diberikan juga oleh jemaat yang ada di rumah, di tempat kos. Kami berdoa Bapa, Engkau yang menguduskan segala yang kami persembahkan Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadi bagian dalam rancangan rencana-Mu di bumi ini Tuhan. Menjadi bagian di mana kerajaan-Mu dinyatakan di bumi ini Tuhan. Sehingga Engkau dipermuliakan lewat harta kekayaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Segala pekerjaan mereka Tuhan. Usaha bis mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Mungkin ada yang bis yang sedang goyah. Mungkin ada pekerjaan yang sedang kurang bagus Tuhan. Tapi hari ini kami percaya bahwa Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberkati mereka. Buat mereka tenang. Buat mereka percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk perjumpaan ilahi dengan Engkau hari ini. Biar terus Kau membawa kami semua hidup dalam persekutuan yang dalam dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Baik berkat jasmani maupun rohani. Kami percaya bahwa kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Bahkan kami akan masuk di mana kami menjadi imamat yang rajan itu Bapa. Umat kepunyaan-Mu itu Tuhan. Yang akan bekerja yang maksimal Tuhan. Di hari-hari terakhir ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan di gereja ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Mengalami Engkau Tuhan. Hidup dalam persekutuan pribadi dengan Engkau Tuhan. Sehingga mereka semua terus bertumbuh di dalam pengenalan Engkau. Terima kasih Bapa. Bila Engkau terus menuntun kami Tuhan. Dari hari ini sampai kesudahnya Bapa. Dan kami percaya bahwa berkat Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang senantiasa menguatkan kami dan membawa kami untuk kami menyelesaikan segala apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bisa katakan kanan kirinya, jadilah Kristus di bumi ini.